Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kementerian Keuangan, Corporate University, Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan dengan bangga mempersembahkan video pembelajaran dengan judul Sistematika Penyusunan Laporan Penilaian Lapangan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, disampaikan oleh Agung Haris Setiawan. Sebelum kita mempelajari laporan penilaian lebih lanjut, akan lebih baik apabila kita memahami mengenai apa itu penilaian PBB. Penilaian PBB adalah kegiatan untuk menentukan nilai jual objek pajak yang akan dijadikan dasar pengenaan PBB sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan. Penilaian lapangan adalah penilaian PBB yang dilakukan dengan peninjauan lapangan atas objek pajak. Objek pajak penilaian PBB meliputi objek pajak sektor perkebunan, objek pajak sektor perhutanan, objek pajak sektor pertambangan, dan objek pajak sektor lainnya. Selanjutnya, kita mempelajari mengenai laporan penilaian. Apa itu laporan penilaian? Laporan penilaian adalah suatu dokumen yang mencantumkan instruksi penugasan, tujuan, dan dasar nilai, dan hasil analisis yang menghasilkan opini nilai. Suatu laporan dapat juga menjelaskan proses analisis yang dilakukan dalam pelaksanaan penilaian dan menyatakan informasi yang penting yang digunakan dalam analisis. Sistematika laporan penilaian lapangan objek pajak bumi dan bangunan terdiri dari halaman judul, A. Sertifikasi nilai, B. Ringkasan penilaian, C. Pernyataan asumsi dan syarat yang membatasi, D. Tujuan penilaian, E. Tanggal peninjauan lapangan dan tanggal penilaian, F. Definisi nilai, G. Data wilayah dan lingkungan, H. Data objek penilaian yang meliputi 1. Data tanah, 2. Data bangunan, 3. Peruntukan, I. Status kepemilikan, C. Pendekatan penilaian, 1. Penilaian tanah, 2. Penilaian bangunan, K. Konversi nilai, L. Kesimpulan nilai, M. Lembar pengesahan. Yang terakhir adalah lampiran yang berisi 1. Rincian perhitungan, 2. Foto, 3. Peta lokasi, 4. Denah tapak dan bangunan, 5. Data lain. Halaman judul. Halaman judul digunakan sebagai halaman depan sampul laporan penilaian. Halaman judul laporan penilaian berisi mengenai logo Kementerian Keuangan, laporan penilaian objek PBB, nama wajib pajak, desa atau kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, nomor objek pajak atau NOP, nama unit eselon 1, unit eselon 2, unit eselon 3, dan bulan penilaian beserta tahun penilaian. A. Sertifikasi nilai berisi mengenai pernyataan penilai tentang nilai yang dihasilkan dari proses penilaian. B. Ringkasan penilaian berisi data NOP, nama dan alamat objek pajak, subjek pajak, dan kesimpulan penilaian. C. Pernyataan asumsi dan syarat yang membatasi. Pernyataan asumsi yang dinyatakan oleh penilai dan syarat yang membatasi yang dinyatakan oleh penilai. D. Tujuan penilaian untuk menentukan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB tahun pajak terkait. E. Tanggal peninjauan lapangan dan tanggal penilaian berisi mengenai tanggal peninjauan lapangan
sesuai surat tugas yang diberikan dan tanggal penilaian. F. Definisi nilai. Berisi pengertian nilai jual objek pajak sesuai peraturan yang berlaku. G. Data wilayah dan lingkungan. Berisi lokasi objek pajak, jarak antar objek pajak, dan kawasan sekitar objek pajak. H. Data objek penilaian. Berisi mengenai 1. Data tanah, 2. Data bangunan, 3. Peruntukan. I. Status kepemilikan. Berisi mengenai status kepemilikan objek pajak, baik tanah maupun bangunan. J. Pendekatan penilaian. Berisi mengenai 1. Penilaian tanah, 2. Penilaian bangunan. K. Konversi nilai. Konversi nilai hasil penilaian menjadi nilai jual objek pajak. L. Kesimpulan nilai. Berisi kesimpulan NJUP per kondisi 1 Januari tahun pajak terkait. M. Lembar pengesahan. Berisi persetujuan atas seluruh hasil penilaian, diteliti oleh kepala seksi dan diketahui oleh kepala kantor. Dan yang terakhir adalah lampiran. Berisi mengenai 1. Rincian perhitungan, 2. Foto, 3. Peta lokasi, 4. Denah tapak dan bangunan, 5. Data lain. Demikian video pembelajaran ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.